Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang akan mengikuti kegiatan PPG dan UKM PPG di bulan September nanti. Kali ini saya akan mengupdate tentang hal-hal terkait dengan pendidikan profesi guru, baik menyangkut instrumen, kemudian syarat penerima TPG, analisis kelulusan UKM PPG, dan hal-hal lain terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama kita lihat dulu, ini adalah halaman PPG yang mana kabar terbaru yang ada di halaman ini menyebutkan pendaftaran UKM PPG bagi PPG Prajabatan Mandiri khusus PGSD tahun 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus untuk jalur mandiri sudah dibuka oleh pemerintah ya, jenjang PGSD. Nah, yang mana memang di sini disebutkan, kami informasikan kepada seluruh calon uji kompetensi mahasiswa program profesi guru bahwa pendaftaran UKM PPG khusus mahasiswa Prajabatan Mandiri PGSD telah dibuka sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021. Ya, ini memang sudah terlampaui ya. Adapun syarat-syarat seperti biasa untuk dokumen yang harus diunggah ada kartu identitas, pas foto ukuran terbaru dengan latar belakang merah, kemudian surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan tugas atau beban studi pada PPG atau sedang melaksanakan PPL PPG yang ditantangani pimpinan LPTK. Alur pendaftaran, menu pendaftaran, masukkan rekomendasi nama peserta PPG dan tanggal lahir, lengkapi isian biodata dan upload data yang dipersyaratkan, konfirmasi kesediaan mengikuti UP, cek formulir pendaftaran melalui menu cetak formulir. Nah, inilah barangkali tahap terakhir di Agustus bagi rekan-rekan yang belum lulus UKM PPG, baik ini tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya. Namun di gelombang ini adalah khusus untuk PGSD, dan bagi Bapak Ibu yang sampai sekarang belum mendapatkan sertifikat karena belum lulus UKM PPG, ya bisa juga selalu update di pendidikan profesi guru ini untuk melihat jadwal atau gelombang mengikuti susulan. Nah, terkait dengan ini, lalu syarat penerima sertifikasi ini perlu ya bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, agar kiranya sebelum sinkronisasi sertifikasi TW3 ini bisa divalidasi masing-masing. Yang pertama, memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik, kemudian memiliki nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, berusia paling tinggi 60 tahun. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru usia 60 tahun dan sudah pensiun, kemudian mengajar kembali di sekolah yayasan, maka tunjangan profesi walaupun pada posisi itu Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik tidak akan dibayarkan oleh pemerintah. Lalu yang berikut, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan di tempat bertugas, memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik, lalu mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Inilah syarat yang harus Bapak Ibu penuhi ya agar mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi. Nah, terkait dengan kelulusan untuk UKM PPG, di dalam instrumennya disebutkan bahwa ini untuk menjamin kualitas lulusan PPG, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang disempurnakan dengan PP nomor 19 tahun 2017 pasal 9 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik yang terdiri atas uji pengetahuan dan uji kinerja. Ya, Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, Pasal 21 Ayat 2 menyebutkan penilaian proses dan produk mahasiswa PPG meliputi penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran. Ini dilakukan pada saat workshop. Kemudian proses dan produk PPL inilah yang kita sebut sebagai UKIN, dan uji kompetensi di penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain. Nah, ini tambahannya. Namun yang paling utama Bapak Ibu sekalian dalam hal penentuan kelulusan UKM PPG itu adalah penilaian dari hasil workshop berdasarkan ini. Jadi ada 3 komponennya, yakni meliputi rekognisi pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan lampau menyangkut kemampuan membuat perangkat pembelajaran, lalu unjuk kinerja, dan uji kompetensi. Biasanya kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG ini ya, tahun-tahun sebelumnya yang bermasalah atau tidak lulus itu ada di UKIN, lalu paling banyak itu adalah di uji kompetensinya. Kalau di workshop rata, karena asalkan Bapak Ibu mengikuti workshopnya,
kebanyakan lulus. Lalu kisi-kisinya barangkali untuk Bapak Ibu, setiap jurusan itu berbeda-beda. Kalau ini misalnya saya pilih salah satu kisi-kisinya, ya ini untuk guru kelas. Inilah kisi-kisi yang harus Bapak Ibu penuhi saat nanti Bapak Ibu UKIN ya. Ini biasanya langsung diawasi oleh dosen sebagai pembimbing. Ini khusus guru kelas. Guru langsung melaksanakan pembelajaran daring itu nilainya kurang. Yang paling baik itu adalah guru mengucapkan salam, menanyakan kondisi, mengecek kehadiran siswa, mengecek kondisi. Nah, inilah sebagai pendahuluan untuk kegiatan UKIN nanti. Lalu melakukan persepsi, masing-masing guru harus melakukan melalui menggali pengetahuan awal siswa melalui berbagai cara. Lalu kemudian menyampaikan tujuan, itu harus nanti Bapak Ibu penuhi ya. Barangkali ini masing-masing sudah dibahas. Lalu untuk kisi-kisi ujian profesional, masing-masing mata pelajaran atau jenjang ini berbeda. Bapak Ibu bisa cek, dan itulah yang nanti akan diuji ya pada saat Bapak Ibu uji profesional. Nah, ini harus Bapak Ibu kuasai. Minimal kalau kita lihat, nanti kita akan bahas di belakang, ini 4 kompetensi: pedagogik, kemudian profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, itu yang harus dipenuhi. Lalu terkait dengan nilai kelulusan ya, saya coba cari nilai minimal atau nilai ambang batas kelulusan untuk UP ini secara terperinci tidak ada disebutkan nilai ya. Ini memang internal dari PTN bersama Kemendikbud. Kalau di tahun 2018 paling rendahnya itu adalah 80. Sehingga sejak 2017-2018 banyak sekali rekan-rekan yang terhalang mendapatkan TPG karena tidak lulus UP. Nah, di tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini berdasarkan informasi yang kita terima memang sudah diturunkan di sekitaran 70-an. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu penuhi ya. Di dalam Permendikbud-Dikti ini disebutkan, Permendikbud-Dikti nomor 55 tahun 2017 sebagai acuannya tadi, penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa PPG meliputi penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, ini workshopnya, proses dan produk PPL, ini UKIN-nya Bapak Ibu sekalian, lalu uji kompetensi. Kebanyakan terhalang di uji kompetensi. Lalu di Permendikbud yang lain, apakah ada menjelaskan tentang nilai? Saya juga cari. Nah, di sini disebutkan di PP nomor 38 tahun 2020, mahasiswa program PPG dalam jabatan yang telah lulus penilaian PPL atau UKIN sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 harus mengikuti uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Ya, inilah uji terakhir. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui uji kinerja dan uji pengetahuan. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Panitia Nasional. Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saya telusuri ini isi dari Permendikbud nomor 38 ini, tidak ada Bapak Ibu sekalian menyebutkan tentang nilai ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, merupakan internal dari panitia. Namun secara umum ada 3 komponen yang tadi sudah kita bahas yang akan dinilai ya. Pertama itu adalah nilai workshop, lalu yang kedua UKIN, dan yang ketiga adalah uji pengetahuan. Nah, persentase untuk masing-masing komponen ini tidak ada diuraikan oleh Kemendikbud. Kalau melihat penyusun nilai akhir, maka setiap komponen tadi sangat menentukan sekali. Salah satu dari komponen itu tidak lulus, maka akan mempengaruhi kelulusan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Namun yang paling perlu barangkali adalah uji pengetahuan. Di dalam kebijakan Kemendikbud mengenai jumlah soal di uji pengetahuan secara umum adalah di antara 80 sampai 100 soal. Dengan nilai ambang batas 70, maka bagi Bapak Ibu yang jurusan atau mata pelajarannya menggunakan format 80 soal, untuk lulus itu minimal 56 soal benar. Kalau untuk mata pelajaran yang menggunakan soal 100, ya itu bisa langsung kita dapatkan 70 soal. Lalu bagaimana cara untuk membantu Bapak Ibu dalam melewati ujian pengetahuan ini sehingga bisa lulus? Channel ini menyediakan Bapak Ibu sekalian soal-soal tentang uji kompetensi profesional terkait dengan semua jurusan. Jadi Bapak Ibu cukup ketikkan di YouTube channel Profesi Guru. Nah, lalu klik di profesi gurunya Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke channel langsung. Di channel ini ada bagian playlist ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa klik, maka akan muncul nanti tampilannya seperti ini. Di sini saya sediakan soal profesional. Misalnya ini kumpulan soal bidang pedagogi, ini khusus pedagogi baik untuk P3K karena memang kompetensi teknisnya sama ya dengan pendidikan profesi guru.
Lalu kemudian ini adalah pembahasan soal profesional fisika. Ini untuk pedagogi guru ya, ujian SKB. Lalu soal profesional guru IPA, soal profesional PPK, UKM PPG atau SKB guru PGSD, ini fisika lagi. Lalu soal profesional biologi, kumpulan soal pedagogi dan kepribadian semua jurusan. Ini kalau tidak salah ada 100 soal Bapak Ibu sekalian ya. Di biologi soal bidang profesional, soal pedagogi PPG, ini khusus fisika, kumpulan soal ujian profesional fisika, ini kumpulan soal profesional kimia, lalu kumpulan soal profesional guru IPS SMP ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan latihan, soal profesional untuk sejarah, kemudian soal profesional geografi, ekonomi, soal bidang teknik profesional, kemudian PKN. Nah, di sini juga ada beberapa kompetensi di mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian guru IPA SMP ya sebagai bahan latihan. Lalu soal pembahasan jenjang SD, SMA, SMP dan SMA level HOTS ya. Ini adalah pedagogik. Lalu profesional guru SD tipe penalaran, uji pembahasan. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Hingga soal pembahasan profesional guru terbaru di tahun ini. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk membantu kesuksesan menyelesaikan UKM PPG ya di tahun ini, baik Bapak Ibu yang sedang mengikuti pendidikan maupun yang akan mengikuti ujian ulangan pengetahuan, sehingga di tahun 2022 nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan tunjangan profesi ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.